Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Diantari Ramadhani, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 3, koneksi antar materi mengenai manusia dari perspektif yang beragam. Nah teman-teman, pada topik 3, koneksi antar materi ini kita akan membahas tentang keterkaitan pemahaman dari topik pertama sampai topik ketiga, di mana topik pertama itu membahas tentang perjalanan pendidikan Indonesia, lalu pada topik kedua membahas tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan pada topik ketiga yaitu membahas tentang identitas manusia Indonesia. Baiklah teman-teman, pada pemahaman topik pertama yaitu adalah perjalanan pendidikan Indonesia, di mana diskriminasi pendidikan hanya untuk rakyat keturunan bangsawan yang bisa menempuh pendidikan di Indonesia. Dan pada tahun 1854 berdirilah sekolah dengan 3 kelas pembelajaran yang diberikan hanya untuk membaca, menulis, dan berhitung atau seperlunya saja. Lalu pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa ini lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Nah, pada pemahaman topik kedua itu membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pada dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu melaksanakan dan menerapkan merdeka belajar, lalu menjadi pamong bagi peserta didik, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam melaksanakan proses pendidikan, mendidik budi pekerti peserta didik, serta berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Nah, pada pemahaman topik ketiga ini yaitu membahas tentang identitas manusia Indonesia, di mana manusia Indonesia itu berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Identitas manusia Indonesia itu memiliki nilai-nilai luhur yang kuat dan menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional. Nah, nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia itu ada 3. Yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir, nilai-nilai religiusitas. Adapun keterkaitan pemahaman antara topik pertama, topik kedua, dan topik ketiga adalah dalam perjalanan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara itu telah memerdekakan pendidikan dengan melahirkan Taman Siswa sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara pun juga telah menuangkan banyak pemikiran yang dijadikan dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dari segala perjuangan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka terbentuklah pemikiran mengenai identitas manusia yang didasarkan pada nilai kebhinekaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman berkesinambungan dalam proses belajar, di mana maksudnya itu guru perlu untuk mengenal identitas siswa guna memahami latar belakang peserta didiknya, sebab guru itu tidak boleh dan tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi siswanya. Meskipun siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, semuanya memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan tanpa harus dibeda-bedakan. Perspektif sosiokultural. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan dimaknai sebagai interaksi antar manusia dalam suatu budaya yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam hal ini, interaksi yang dimaksud adalah adanya kesesuaian-kesesuaian yang berkesinambungan mengenai sebuah peran, aturan, serta nilai budaya. Kesesuaian ini tidak hanya terbatas pada konteks interaksi saja, tetapi mencakup hal lain, yaitu konteks pendidikan. Interaksi sosial kultural dalam pendidikan menjadi penting karena dapat mencegah disintegrasi bangsa, baik yang disebabkan oleh cemburu sosial maupun kurangnya rasa toleransi terhadap teman yang berbeda. Relevansi psikologi perkembangan. Dalam mewujudkan manusia Indonesia yang menghargai keberagaman, kita itu memerlukan psikologi perkembangan yang bertujuan untuk membantu kita sebagai seorang guru dalam memahami dan memberikan respon terhadap perilaku siswa di sekolah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada topik ketiga, koneksi antar materi Filosofi Pendidikan Indonesia yang mengenai manusia dari perspektif yang beragam adalah berdasarkan identitas manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila, di mana Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis yang memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa.
menjadikan manusia Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dalam kebiasaan, menjadi napas dalam setiap langkah manusia Indonesia. Nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila inilah yang dijadikan akar dari pendidikan karakter, sehingga ditanamkan kuat-kuat dalam pendidikan nasional, proses belajar untuk peserta didik. Yeay, sudah tiba kita pada slide terakhir. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan singkat mengenai manusia dari perspektif yang beragam pada topik 3 koneksi antar materi filosofi pendidikan Indonesia. Sampai berjumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.